Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulus Arendra Bagaskara, NIM 235211240. Kali ini kita akan membahas 4 pokok pembahasan, 4 soal tugas dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dan kita ke pembahasan yang pertama, yaitu soal yang pertama, perbedaan antara warga negara dan penduduk serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Ya, oke saja. Menarik nih. Perbedaan warga negara dan juga penduduk. Kira-kira menurut teman-teman apa sih? Apa langsung saja kita bahas ya? Oke. Warga negara itu adalah orang yang secara sah diakui sebagai anggota suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban penuh berdasarkan hukum di negara tersebut. Nah, sebaliknya nih, kalau penduduk itu adalah semua orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara, baik warga negara maupun orang asing yang memiliki izin tinggal tetap. Kemudian apa hak dan kewajiban warga negara Indonesia? Yang pertama ada hak nih. Hak yang pertama, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Oke. Warga negara Indonesia itu yang pertama memiliki hak untuk hidup. Kita memiliki hak untuk hidup, juga mempertahankan kehidupan dengan secara layak. Lanjut, kita ada yang kedua, yaitu hak memperoleh pendidikan. Oke. Kita sebagai warga negara Indonesia itu juga memiliki hak mendapatkan pendidikan yang layak. Baik kita di suatu wilayah enggak Jawa sentris nih, kita di wilayah pelosok, itu juga kita harusnya mendapatkan hak pendidikan yang layak. Ada nih yang ketiga, yaitu hak atas kebebasan beragama. Ya, di Indonesia itu kita bebas untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita tidak diwajibkan untuk kepercayaan A, kamu harus kepercayaan B. Akan tetapi kita memiliki hak untuk kita memilih kepercayaan kita sendiri-sendiri. Dan yang keempat, ada hak untuk berpartisipasi dalam kepemerintahan. Nah, ini menarik nih. Kemarin juga kita demokrasi, sistemnya kan negara kita kan demokrasi. Nah, itu kita juga bebas mengutarakan gagasan-gagasan atau kita kritikan terhadap pemerintah. Itu kita juga memiliki hak. Nah, yang kelima ada hak atas perlindungan hukum. Warga negara Indonesia juga memiliki hak tersebut. Nah, kemudian ada kewajiban nih. Kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kita wajib nih mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, kita harus membayar pajak dan juga retribusi yang ditetapkan pemerintah. Yang ketiga, kita juga wajib untuk membela tanah air kita, negara Republik Indonesia tercinta. Dan yang keempat, itu kita wajib menghormati orang lain. Kita harus menghormati sesama kita. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika dan juga contoh penerapannya. Makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu berarti berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Itu mencerminkan keberagaman suku, budaya, ras, agama, dan bahasa di Indonesia, akan tetapi tetap bersatu sebagai satu bangsa. Kemudian ada penerapan, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ada nih, kita
menghormati perbedaan agama dengan tidak memaksakan kehendak agama kita kepada orang lain. Kita nggak boleh nih memaksakan agama kita. Misal gini, woi kamu harus masuk Islam. Itu tidak diperbolehkan karena kita juga harus mempersilahkan orang lain untuk menganut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Yang kedua, ada contoh penerapan lagi nih, yaitu kita harus menghargai budaya dengan tetap menjaga toleransi dan juga persatuan. Kemudian ada yang ketiga, yaitu kita tidak boleh nih melakukan diskriminasi terhadap suku, agama, ras maupun warna kulit, golongan tertentu dan lain sebagainya. Itu kita tidak diperbolehkan. Dan yang keempat, yaitu kita menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari, meskipun kita memiliki bahasa daerah masing-masing. Akan tetapi kan bahasa persatuan kita bahasa Indonesia. Nah, kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu sejarah singkat terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu ada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Itu membahas mengenai dasar negara dan menghasilkan konsep Pancasila yang dikemukakan oleh Bapak Soekarno. Kemudian pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 ada sidang BPUPKI kedua, yaitu membahas rancangan undang-undang dasar termasuk pembukaan dan batang tubuh. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Nah, kemudian ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu mengalami amandemen sebanyak 4 kali, yaitu terjadi di tahun 1999 sampai tahun 2002 untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Siap, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang keempat, tantangan dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia di era digital. Menarik nih. Yang pertama, ada ancaman keamanan cyber. Nah, ini kemarin juga kalau teman-teman nyimak di berita itu, belum lama-lama ini ada berita viral tentang kebocoran data negara diretas. Nah, itu salah satu tantangan terhadap serangan cyber, pertasan data pemerintah, dan penyebaran malware yang dapat mengancam keamanan negara. Itu salah satu masalah yang sangat fatal karena terkait dengan data dan privacy negara. Kemudian yang kedua yaitu tantangan penyebaran hoax dan disinformasi atau berita palsu yang bisa memecah belah masyarakat dan melemahkan stabilitas nasional. Nah, ini juga berbahaya teman-teman, karena menyebarkan hoax dan informasi yang konteksnya radikal bisa memecah belah umat. Nah, itu sangat masalah yang sangat fatal juga, karena dengan kita asal share, kita tidak menimbang dulu tentang berita tersebut, itu juga bisa mengakibatkan perpecahan. Kemudian yang ketiga yaitu tantangannya perlindungan data dan privacy. Data pribadi warga negara itu rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir
tidak semua masyarakat itu memiliki akses internet yang sama atau yang setara. Itu sehingga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Ada juga nih masyarakat atau suku tertentu di pelosok itu juga menolak dengan adanya teknologi yang semakin berkembang. Mereka mengurung diri, mereka tidak mau mengikuti perkembangan teknologi yang ada, sehingga itu juga bisa menghambat tantangan dalam negara di era digital ini. Nah, itu tadi 4 pembahasan tentang penugasan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Semoga dengan pembahasan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, juga Bapak dosen yang melihat. Apabila ada kekurangan itu dari saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.